Hubungan asmara terlarang antara Winda dan Ajo nyatanya telah berlangsung 3 tahun lamanya. Sayang, kok kamu udah bangun sih? Udah pagi. Aku kan masih pengen sama kamu, sayang. Ayo kamu bangun. Kita sekali lagi yuk. Nggak, sayang? Sayang. Winda tentu tak menyangka kehadiran 4 orang teman Ajo di dalam kamar kosnya dengan tatapan mata penuh nafsu. Apa maksud kamu, Jo? Kamu nikmatin aja. Udah, kamu gak usah jual mahal deh. Udah, kamu nikmatin aja. 5 orang pemuda dengan tega memperkosa dan menghabisi nyawa Winda tanpa belas kasih. Lo ambil karung di belakang lo, cepet. Iya. Ya bang. Hei, mau kemana kamu? Apa? Kamu nanya aku mau kemana? Aku mau jemput Tata. Kenapa? Kamu lupa kalau kita itu dalam proses perceraian. Ketika ketidakharmonisan dalam rumah tangga seolah tiada ujungnya, jalan yang sering ditempuh adalah sebuah perceraian. Tentu imbas terbesar akan dirasakan oleh buah hati pasangan suami istri. Winda, wanita muda dan cantik yang telah memiliki seorang buah hati atas pernikahannya, akhirnya memutuskan untuk hidup sebagai seorang single parent. Ya, sih bang. Ada mangsa lewat. Ya, Jali, minta barang yang itu bang. barang apa kamu bilang, ha? Barang yang itu bang, yang biasa. Kamu tuh mau ngapa, ha? Mau ngapa kamu? Karena udah hajar aja bang. Sepeninggal kakaknya yang meringkuk di balik sel tahanan, Ajo pun semakin berkuasa di daerahnya. Tak jarang ia berlaku semena-mena. Minggu depan saya bayar bang. Sini, sebelah sini. Barang aku itu nggak ada yang gratis, Jali. Aku tuh nggak ngambil di kebun, ya? Berdiri dong. Kamu dengar ya? Kamu dengar pakai telinga kamu itu. Bayar. Mana uangnya? 1 minggu lagi bang. Terus saya bayar bang. 1 minggu apaan, mana bayarnya? Mana bayar? Ah, udah hajar aja, Bang. Hajar. Bangun lo. Oh, angkat. Hajar aja. Bang. Oh. Daripada kamu di sini Jali ya ngomongin barang, kamu juga nggak dapet, kamu mending cabut ya. Minggu bang. Bang. Dia belum tahu siapa kita. Gratisan ya, Bang. Menjadi sosok yang ditakuti di lingkungan desa tempat ia tinggal, seolah memberi jalan bagi Ajo dalam menjalankan bisnis haram dari sang kakak, pengedar narkoba. Ya gitulah, Dik. Gimana bisnis kau? Lancar rupanya. Aku lihat tampilan kau sekarang berduit saja. Biasa. Kamu tahu nggak? Bisnis yang dikasih sama abangku itu ternyata sangat menghasilkan banyak uang. Makanya aku bisa seperti ini. Aku ngerasa memang masih ada yang kurang sih dalam hidup aku. Apalagi sih yang kurang? Duit kau banyak. Anak istri sehat. Apalagi yang kurang? Hiburan, Dik. Aku tuh butuh banget hiburan. Oh, itu mau. Jo. Kau lihat cewek itu? Itu. Cakep kan? Aku dengar dia baru aja janda. Janda. Iya. Kamu mau aku kenalin? Pakai nanya lagi, udah kenalin. Coba kau lihat ini. Winda. Sini. Kenalkan, namanya Ajo. Ganteng kan? Nama aku Ajo. Kenalin. Aku Indah. Ajo yang telah memiliki seorang istri dan anak, serta Winda yang baru saja mengalami runtuhnya pernikahan, seolah tengah dihubungkan oleh takdir. Kecantikan akan pesona Winda kala itu membuat Ajo seolah lupa akan statusnya sebagai seorang suami sekaligus ayah dari bayi yang masih berusia 2 bulan. Aku jadi grogi nih. Bisa dicatat banget sih. Kamu belum apa-apa udah ngerayu. Jangan mau, Win. Kisah asmara Winda dan Ajo nampaknya baru dimulai. Perceraian yang dialami Winda seolah menjadi gerbang pembuka bagi dirinya untuk mendapatkan hati sang wanita idaman. Lantas, apakah kedekatan keduanya inilah yang nantinya akan membawa malapetaka? Peluklah aku, jangan kau menghapus air matamu. Aku. Hai Jo.
Win, Ternyata suara kamu bagus ya. biasa aja. Oh ya, sini kamu. Dan kamu juga jago banget nih main gitarnya. Oh, kamu mau aku nyanyiin lagu apa? Lagu apa aja? Oh iya, kamu ngapain sih ngajak aku ke sini? Aku tuh sebenarnya pengen ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa? Win, boleh nggak? Kamu jangan bikin aku penasaran deh. Tapi kamu jangan marah. Ya nggak marah lah. Apaan sih? Janji nggak marah. Iya. Setiap ketemu sama kamu, aku tuh suka banget ngeliatin kamu. Tak semakin kenal sama kamu, aku jadi semakin suka. Aku pengen kamu jadi pacar. Rupanya perkenalan Ajo dan Winda kini menimbulkan percik asmara dalam hati pria berusia 32 tahun ini. Aku akan selalu bahagiain kamu. Aku akan berusaha. Aku akan buktiin sama kamu. Jo, aku jujur ya sama kamu. Aku sebenarnya juga suka kenal sama kamu. Tapi Tapi kenapa, Win? Kamu ragu sama aku? buat menjalin hubungan sama kamu sekarang aku belum bisa. Merasa trauma akan hancurnya bahtera rumah tangga yang sempat dijalin Winda bersama sang mantan suami, membuat Winda sulit untuk membuka hati bagi pria lain. Aku ngerti perasaan kamu, aku ngerti dengan posisi kamu. Aku akan buktiin sama kamu kalau misalkan aku itu nggak sama seperti suami kamu, mantan suami kamu. Boleh kan? Kalau aku buktiin semuanya. Boleh, boleh banget Jo. Aku juga harus fokus Jo, ngurus anak aku. Aku juga sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan anak aku Jo. Kamu butuh biaya. Kamu mau nggak aku bantu? Bantu apa? Tapi serius, kamu mau nggak? Iya tapi apa Jo? Kalau kamu mau, kamu ikut aku ya. Soalnya di sini nggak enak kalau misalkan didengar sama orang. Emang apaan sih Jo? Udah, kamu ikut aku. Yuk, sini. Udah nggak apa-apa, ikut aku sebentar. Gini, Win. Kamu bantuin aku jualan. Kalau kamu bantuin aku jualan ini, kamu tuh akan mendapatkan uang yang banyak. Itu namanya Jo. Keterbatasan ekonomi hingga sulitnya mencari rupiah bagi kebutuhan hidup kerap kali mampu membutakan seseorang untuk melakukan segala cara, bahkan suatu hal yang tak dibenarkan di mata hukum maupun agama. Ya aku tahu. Ya. Tapi cobalah kamu berpikir, kalau kamu bantuin aku jualan ini, kamu tuh akan mendapatkan untung yang banyak. Dan ini untungnya nggak sedikit loh. Sebuah bisnis sindikat penjualan narkoba jenis sabu ditawarkan Ajo kepada Winda. Apakah nantinya Winda akan ikut terjerumus ke lembah narkoba seperti kekasihnya? Hubungan asmara terlarang antara Winda dan Ajo nyatanya telah berlangsung 3 tahun lamanya. Ayo kamu bangun, udah pagi. Sayang, kok kamu udah bangun sih? Aku kan masih pengen sama kamu, sayang. Kita sekali lagi yuk. Perlahan tapi pasti, Ajo berhasil menjerumuskan Winda dan menjadi bagian dalam sindikat perdagangan yang ia warisi dari kakaknya. Bu, Winda pulang. Hai sayang. Mama bawain kamu banyak nih oleh-oleh. Menjalankan bisnis terlarangnya bersama Ajo seolah memberikan mata pencaharian baru bagi Winda untuk mencukupi kebutuhan bersama anak sematawayangnya. Ada sepatu. Oh kamu. Ya udah, kamu siapin aja uangnya. Menjadi salah satu sindikat penjual narkoba jenis sabu telah dijalani Winda selama kurang lebih 2 tahun lamanya bersama sang kekasih Ajo. Makasih ya Yan, kamu udah nganterin aku. Kamu hati-hati ya. Kecemburuan yang dirasakan Ajo kalau melihat Winda tengah berbincang mesra dengan lelaki lain membuatnya begitu meradang dan terbakar arah. Pindah. Siapa cowok? Hah? Kamu tuh kenapa sih? Dia itu teman aku. Rumah dia itu deket sini. Lagian kamu kan ngeliat kita itu naik motornya sendiri-sendiri, nggak berdua. Jadi kamu tuh nggak usah sewot kayak gitu dong. Kamu bawa cowok ke depan rumah kontrakan. Sama aja kamu nggak menghargai aku. Kamu tuh bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Kamu tuh belum jadi suami aku aja kamu sok ngatur-ngatur aku kayak gini. Kamu tahu? Aku kesini tuh pengen main, ngerti nggak? Sayang, itu kan karena kamu nggak percaya sama aku. Padahal kan aku udah jelasin sama kamu, cowok itu cuma teman aku. Udah, diem. Aku nggak mau tahu dia siapanya. Aku nggak mau tahu. Sekarang mana?
Mana setoran yang kemarin kamu janjiin sama? Belum ada sayang, belum ada. Aku mohon sama kamu, bagi aku dulu sayang, aku mohon. Jo, mohon, bagi dong. Please sayang, please. Iya, aku bagi kamu. Iya. Winda, kamu tuh harus ngertiin aku dong. Aku tuh di sini tuh kan jualan, Winda. Kamu tau, barang yang aku kasih sama kamu itu barang orang. Ya otomatis aku harus setor ke dia. Aku janji gak bakal ngulangin itu lagi. Dan aku bakal ngelakuin apapun demi nebus kesalahan aku sayang. Semuanya itu nggak ada yang gratis, Winda. Kamu paham? Iya. Kamu harus temenin aku malam ini. Baru aku kasih. Ya udah sini. Menjalankan bisnis bersama Ajo ternyata membuat Winda memiliki hutang yang tak sedikit kepada kekasihnya. Entah telah berapa kali ia meminta barang tanpa menyetor uang. Ajo bersama dengan teman-temannya selama ini memang kerap kali melakukan pesta narkoba di daerah rumah Ajo. Akan tetapi pesta yang ia lakukan kali ini rupanya berbeda dan memiliki maksud lain. Nanti aku mau kalian bantuin aku. Bantuin apa, Bang? Aku mau kalian bantuin aku buat ngabisin pacar. Si Winda. Masuk. Sesampainya di rumah kontrakan Ajo, ia dan teman-temannya mulai menjalankan rencana keji mereka untuk menghabisi Winda. No, kamu ikut aku ke dalam. Oh, siap. Enak. Sayang. Winda tentu tak menyangka kehadiran 4 orang teman Ajo di dalam kamar kosnya dengan tatapan mata penuh nafsu. Sayang, apa maksud kamu ngajak teman kamu kesini? Kan kita mau senang-senang bareng. Senang-senang. Apa maksud kamu, Jo? Ya, kamu gak usah jual mahal deh. Apa maksud kamu, Jo? Kamu nikmatin aja. Ya, kamu gak usah jual mahal deh. Kamu nikmatin aja. 5 orang pemuda dengan tega memperkosa dan menghabisi nyawa Winda tanpa belas kasih. No, ambil karung di belakang, no. Cepet. Iya bang. Sekarang giliran kamu, no. Enak, no. Widih, mantap. Ya udah, cepetan, buruan. Oke, Bos. Bro. Sekarang giliran kamu. Udah, buruan. Sungguh kejam perbuatan kelima pemuda ini terhadap wanita malang bernama Winda. Dengan sadar dan membabi buta tanpa ampun, mereka tega memperkosa Winda secara bergiliran. Udah. Shh, ngir. Kalian udah dapat semua kan? Enggak. 5 orang pemuda dengan tega memperkosa dan menghabisi nyawa Winda tanpa belas kasih. No, ambil karung di belakang, no. Cepet. Kamu beli bensin. Iya bang. No, cepet, no. Iya, sabar dong. Untuk menutupi perbuatan bejat mereka, mayat Winda kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung, bawa korban pergi jauh dari TKP yang pertama. Tok. Kamu ambil kasur di dalam. Udah. Cepetan, Tok. Bang, bensinnya bang. Winda telah meregang nyawa di tangan kelima orang manusia tak berkeprimanusiaan dengan keji membunuh dan memperkosanya, bahkan berusaha menghilangkan jejak dengan cara membakar jasad wanita muda tersebut. Banyak sekali serangga di sini. Di rumah aja banyak nyamuk. Saya takut kena DBD seperti yang di TV-TV itu. TV kali. Maksud saya begitu, TV. Jangan di hutan. Ya udahlah, aku mau cari rumput yang lebih segeran. Ya Kamu udah. sana dulu. Iya. Sebuah penemuan yang tak biasa ditemukan oleh salah satu warga desa Rambutan kala itu. Seonggok daging yang disinyalir hangus terbakar sempat membuat Sutopo sedikit kebingungan. Tapi Daging yang terbakar? Daging hewan kali ya? Mo. ada apa, Pak? Nih, coba nih kamu. Kayak daging manusia.
Tak pernah disangka oleh Sutopo dan Lomo, kedua penggembala itu ternyata menemukan sesosok mayat manusia yang hangus terbakar. Mereka pun segera melaporkan penemuan mengerikan ini kepada aparat kepolisian setempat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siapa yang pertama kali menemukan korban? Kita berdua, Pak. Kita berdua, Pak, yang menemukan korban ini. Bisa diceritakan, Pak, bagaimana kejadiannya? Seperti biasa, Pak. Saya mencari rumput untuk ternak saya. Kemudian pada saat itu saya melihat seperti ada bekas bakaran, Pak. Lalu, apa lagi, Pak? Kemudian saya coba memastikan, kemudian saya panggil teman saya. Ternyata daging manusia. Ya betul, Pak. Ternyata daging manusia, Pak. Sebelumnya, apakah Bapak mendengar ada pertengkaran atau keributan di sini, Pak? Kayaknya nggak ada, Pak. Ya, nggak ada, Pak. Laporkan. Dari seluruh jasad korban sudah tidak bisa dikenali lagi karena semua hangus terbakar hampir 90%. Lalu, apa yang kamu temukan? Saya hanya menemukan ini, Dan. Ada celana, jam tangan, anting-anting, dan sepatu. Kalau begitu, amankan barang bukti dan foto korban lalu sebarkan lewat media. Korban hangus terbakar hingga 100%. Inilah yang membuat aparat kepolisian kesulitan mengetahui secara pasti jenis kelamin dan wajah korban. Akan tetapi, anting dan jam tangan korban dapat menjadi bukti petunjuk penting. Lisna telah beberapa hari ini tak lagi mendengar kabar dari putrinya. Suatu hal yang janggal tentunya, mengingat putrinya itu selalu merindui si kecil Tata. Iya Pak, ada apa Pak? Halo, Bu. Saya kan lagi negoin Tata. Tata kan dari tadi rewel loh Pak. Ada penemuan mayat perempuan tanpa identitas. Lihat anting sama sendalnya mirip sama punya si Winda. Coba Pak. Oh iya Pak. Lihat ini. Anting Winda Pak sama nih Pak. Akhirnya, melalui salah satu jejaring sosial, keluarga mendapatkan informasi atas hilangnya Winda. Berbagai dugaan muncul saat keluarga melihat salah satu barang bukti yang ditemukan mirip dengan milik Winda. Ya, siang, Pak. Walaupun beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara diakui oleh Rudy sebagai milik anaknya, namun untuk memastikan identitas korban masih diperlukan uji tes yang lebih spesifik. Memang dari fotonya terlihat ada kemiripan anting dengan korban. Sebaiknya kita langsung tes DNA saja, Pak, untuk memastikan korban keluarga atau anggota dari keluarga Bapak. Baik, Pak. Iya, Pak. Mimpi apa aku? Selamat siang, Pak Daniel. Siang, Pak Dokter. DNA yang telah keluar. Bagaimana? Apakah ada kesamaan darah antara korban dengan Pak Rudi, Dok? Dari hasil pemeriksaan, memang benar. Terdapat kecocokan DNA antara mayat tersebut dengan Pak Rudi, Pak. Jadi benar itu anak saya, Dok? Itu Winda. Iya, betul, Pak. Dari hasil pemeriksaan, memang benar. Terdapat kecocokan DNA antara mayat tersebut dengan Pak Rudi. Winda Pak. Anak kita Pak. Kehilangan sosok putri yang dicintai dalam kondisi yang begitu mengenaskan tentu membuat Rudy dan Lisna tak kuasa menahan air mata. Terlebih lagi saat mereka teringat dengan Tata, anak satu-satunya Winda yang kini tak akan lagi mengenal kasih dari ibunya. Lapor, Dan. Saya mempunyai bukti baru. Sepertinya di sini ada beberapa pesan dan percakapan korban dengan tersangka. Periksa semuanya. Pasti ada informasi mengenai keseharian korban. Minimal sehari sebelum peristiwa ini terjadi. Sebuah petunjuk pun datang dari sebuah sepeda motor. Diduga kuat kendaraan ini ada hubungannya dengan kematian korban. Namun, siapakah pemiliknya? Berdasarkan pemeriksaan, motor yang dilaporkan tadi ada keterkaitan dengan kasus pembunuhan yang sedang terjadi. Apa, Pak? Pembunuhan? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Dan saya tidak pernah terlibat kasus apapun. Saya cuma dititipin motor dari teman suami saya. Kami tidak menuduh ibu. Kami hanya ingin tahu siapa orang yang menitipkannya. Karena motor tersebut milik korban yang meninggal. Astagfirullahaladzim. Makanya kami minta bantuan bapak dan ibu dalam menangani kasus ini. Namanya Firman, Pak.
Apakah ibu tahu di mana rumah Firman? Iya, saya tahu. Melalui saksi yang mendapat titipan sepeda motor, aparat kepolisian mendapatkan informasi siapa orang yang terakhir kali menggunakan kendaraan milik korban tersebut. Kami datang kemari mencari saudara Firman terkait motor yang ia titipkan di rumah Rani beberapa hari lalu, Bu. Jadi betul Bu, kami sedang mendalami kasus. Telah ditemukan seorang mayat wanita dan diduga saudara Firman ada keterkaitan dengan mayat perempuan ini, Bu. Mungkin Ibu bisa panggilkan saudara Firman untuk kita mintai keterangan, Bu. Firman. Jangan bawa anak saya. Saya butuh saudara Firman untuk dibawa ke kantor polisi. Dan dimintai keterangan. Jangan dibawa, Pak. Sebuah pengakuan mengejutkan terlontar dalam bahasa isyarat yang dikemukakan Firman kepada polisi. Terungkap fakta bahwa ia tidak sendiri dalam melakukan kejahatan itu. Berbekal pengakuan dari Firman, ada beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa terbunuhnya Winda. Salah satunya adalah kuli bangunan berusia 22 tahun. Ada apa ini? Kamu kami tangkap. Ikut kami ke kantor polisi. Saya nggak tahu apa. Karena terlibat kasus pembunuhan wanita bernama Winda. Dalam waktu 4 hari, polisi berhasil mengamankan para terduga pelaku. Penyesalan kini tak ada arti. Winda telah pergi dengan kematian yang tragis dan memilukan. Kini, dinginnya lantai sel tahanan telah menanti kelima orang tersangka. Kami kenakan pasal berlapis. Ya tentu kasus penganiayaan mengakibatkan matinya orang. Kemudian kasus pembunuhan. Kemudian kasus sendiri 338 dan pembunuhan dengan berencana 340. Ancaman hukumannya hukuman mati.